Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi dengan Ustazah di pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Di pertemuan ke-8 ini, kita masih membahas bab 2, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, di pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, di 2 pekan kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian dari sumber daya alam, macam-macam dari sumber daya alam, dan persebaran dari sumber daya alam. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tuntas tentang pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, sebelum itu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang pemanfaatan sumber daya alam, Ustazah memiliki tujuan pembelajaran di pertemuan ke-8 ini, yaitu anak-anak bisa menjelaskan pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, kira-kira apa aja sih pemanfaatan dari sumber daya alam itu? Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macamnya. Nah, kira-kira apa manfaatnya ya? Oke, kita bahas di pertemuan ini. Nah, ini adalah beta konsep yang Ustazah berikan. Pemanfaatan dari sumber daya alam itu ada beberapa pemanfaatan yang harus kita ketahui, yaitu pemanfaatan dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil laut, hasil hutan, dan hasil pertambangan. Kita akan bahas satu-satu di pertemuan ke-8 ini. Dan bagaimana juga cara memanfaatkan sumber daya alam. Oke, yang pertama yaitu pemanfaatan dari hasil pertanian. Nah, kira-kira apa aja sih hasil dari pertanian itu? Ada padi, ada jagung, ada kentang, ada apa lagi? Ada cabai, dan masih banyak lagi hasil dari pertanian yang dihasilkan dari proses bertani. Nah, tanaman pertanian seperti itu tadi, itu biasanya dijadikan sebagai bahan pokok makanan. Nah, seperti padi. Padi diolah menjadi nasi. Nasi itu digunakan sebagai bahan pokok makanan kita, seperti itu. Jagung juga seperti itu. Jagung juga diolah, bisa dibakar atau direbus. Itu kalau dimakan juga bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Begitu juga dengan kentang. Apalagi sekarang orang-orang memanfaatkan kentang biasanya sebagai keripik, sebagai donat, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pokok makanan. Oke. Banyak ya ternyata pemanfaatan dari hasil pertanian. Bukan hanya itu aja, masih banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari hasil pertanian. Oke, sudah paham? Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan dari hasil perkebunan. Nah, kira-kira apa saja bahan-bahan yang dihasilkan dari hasil perkebunan? Seperti perkebunan kelapa, perkebunan kopi, perkebunan buah kakao, perkebunan apel, dan lain sebagainya. Nah, itu juga biasanya digunakan sebagai bahan baku olahan makanan dan minuman. Seperti buah kakao ini. Buah kakao ini digunakan sebagai olahan coklat. Nah, pintar sekali. Nah, biasanya apel juga bisa digunakan sebagai keripik, sebagai jus juga bisa kan ya. Terus apalagi kelapa juga seperti itu. Semua bagiannya juga digunakan sebagai bahan makanan, seperti itu. Nah, Ustazah akan memberikan video singkat tentang pemanfaatan dari perkebunan kelapa. Contoh pemanfaatan hasil perkebunan kelapa. Nah, perkebunan kelapa banyak terdapat di pantai karena menghasilkan kelapa yang berkualitas. Nah, itu adalah gambaran dari kelapa. Ini adalah buah kelapa. Air kelapa muda dapat menjadi minuman segar yang disukai banyak orang. Nah, segar sekali bukan? Nah, ini ada pula buah kelapa yang sengaja dibiarkan menjadi tua, dan buah kelapa yang tua dapat menghasilkan santan, dan santan itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Nah, santan didapat dari isi buah kelapa yang telah diparut atau digiling dan dimanfaatkan untuk
bahan makanan dan bahan minuman. Seperti itu ya. Nah, menggoda bukan esnya? Oke, itu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan perkebunan, hasil perkebunan. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan dari hasil peternakan. Nah, kira-kira apa saja bahan-bahan yang dihasilkan dari hasil peternakan? Nah, di sini ada gambar sapi. Sapi biasanya diternak ya. Ada apa lagi kira-kira? Ada ayam, bebek, terus apa lagi? Kambing, kerbau, dan masih banyak yang lain yang dihasilkan dari hasil peternakan. Nah, salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Bisa diambil dagingnya digunakan sebagai bahan makanan. Terus kulitnya juga bisa digunakan sebagai bahan alat musik. Terus apa lagi? Susunya juga bisa digunakan sebagai penyempurna makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu salah satu manfaat dari hewan ternak sapi. Ada juga ayam. Ayam juga telurnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terus bebek juga seperti itu sama. Kambing, kerbau juga sama. Yaitu dagingnya bisa diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ternyata banyak sekali ya pemanfaatan dari hasil peternakan itu. Dan kesimpulannya adalah hasil peternakan digunakan sebagai bahan makanan. Pinter sekali. Oke, yang keempat yaitu pemanfaatan dari hasil laut. Nah, hasil laut kira-kira apa saja bahan-bahan yang dihasilkan dari hasil laut? Ada ikan segar. Terus ada mutiara, pinter sekali, kerang mutiara ya. Terus yang ketiga apa lagi? Ada rumput laut, iya pinter. Masih banyak lagi hasil-hasil laut yang bisa dimanfaatkan. Nah di sini Ustazah memberikan gambar kerang mutiara. Nah kerang mutiara itu menghasilkan mutiara yang dapat dijadikan sebagai perhiasan. Kira-kira apa lagi? Ikan segar digunakan untuk apa? Sebagai bahan makanan. Pinter sekali. Kira-kira kalau rumput laut digunakan sebagai apa? Ada yang tahu? Nah, rumput laut bisa digunakan sebagai es, bahan es ya, bahan campuran dari es. Terus apa lagi kira-kira? Ada lagi? Nah, hasil laut juga rumput laut digunakan agar-agar, pinter. Dan masih banyak hasil laut yang bisa dimanfaatkan. Tapi ingat, sesuai dengan pemanfaatannya. Sip, pinter. Tadi poin ketiga dan keempat sudah selesai. Udah paham? Untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan video tentang hasil peternakan. Nah, ayahku adalah seorang peternak ayam. Yuk kita lihat pemanfaatan hewan ternak pada video si samping. Nah, ini dia videonya. Contoh-contoh pemanfaatan dari hasil ternak ayam. Nah, ini dia. Ini adalah gambar ayam. Ayam merupakan hewan yang sering dibudidayakan karena memberi banyak manfaat kepada manusia. Nah, telurnya juga bisa dimanfaatkan juga ternyata. Telur ayam dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan campuran minuman sebagai jamu ya biasanya. Nah, ini dia. Dan dagingnya pun juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Seperti sate. Siapa yang suka sate? Seperti Kentucky atau penyetan dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu contoh dari hasil peternakan sapi. Nah, sapi termasuk hewan yang sering dibudidayakan juga karena memberi banyak manfaat kepada manusia. Selain daging, susu, dan juga kulitnya. Daging sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, misalnya sosis, burger. Nah,
Wow. Nah, susunya juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, susu juga digunakan sebagai keju ya. Nah, sebagai es krim. Nah, itu dia pemanfaatan dari hasil peternakan. Dan dua hewan itu adalah hewan ayam dan hewan sapi. Dan masih banyak lagi contoh dari hasil peternakan. Dan untuk selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan dari hasil hutan. Nah, kira-kira di hutan ada apa aja? Pinter sekali. Ada tanaman-tanaman ya, ada pohon-pohon besar. Nah, jadi hutan menyimpan sumber daya alam berupa kayu dan non-kayu. Kalau yang kayu itu seperti pohon-pohon besar, biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang non-kayu ini biasanya adalah madu. Madu ini merupakan hasil dari hutan non-kayu. Nah, madu juga berguna bagi kesehatan. Dan yang keenam yaitu contoh dari pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi karena kita ketahui bahwasanya hasil pertambangan itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam tersebut. Oke, dari pemanfaatan tadi kira-kira kita kembali lagi di materi yang sumber daya alam. Macam-macamnya kan ada dua, yaitu sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, hasil pertambangan ini merupakan yang tidak dapat diperbarui, seperti itu. Nah, sekarang penggunaan tanaman oleh manusia, yaitu sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, tebu, sebagai bahan bangunan seperti kayu jati, kayu mahoni, bahan bakar biosolar seperti kelapa sawit, sebagai obat seperti jahe, daun pinahong, kina, mahkota dewa, dan sebagai pupuk kompos. Itu adalah penggunaan tanaman oleh manusia yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya yaitu minyak bumi. Aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Biasanya pesawat terbang menggunakan aftur untuk bahan bakarnya. Terus bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu bensin. Jadi sebelum ada LPG itu, biasanya masyarakat memanfaatkan minyak tanah sebagai bahan baku lampu minyak. Nah, selanjutnya yaitu solar. Solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan diesel. Dan LNG, liquid natural gas, yaitu digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Nah, yang selanjutnya yaitu oli. Oli sebagai bahan pelumas mesin. Terus vaselin sebagai salep untuk bahan obat. Parafin digunakan sebagai bahan pembuatan lilin. Dan aspal digunakan sebagai bahan pembuatan jalan. Nah, itu adalah pemanfaatan dari minyak bumi. Dan juga ada besi, aluminium, dan tembaga, minyak timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Nah, diantaranya adalah sebagai bahan peralatan rumah tangga. Emas dan perak juga diolah untuk dijadikan sebagai perhiasan dan benda berharga lainnya. Bisa berupa emas murni atau emas campuran. Dan selanjutnya itu pasir. Pasir juga merupakan dari hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Dan masih banyak lagi hasil-hasil yang bisa dimanfaatkan di dalam sumber daya alam ini. Jadi kita harus patut bersyukur karena telah diberikan banyak sumber daya alam. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan cara menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kita merusak sumber daya alam yang sudah kita miliki. Jangan sampai sumber daya alam itu habis. Jadi kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip mengurangi, prinsip mendaur ulang, dan prinsip memakai ulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip mengurangi itu? Prinsip mengurangi itu maksudnya adalah mengurangi dengan cara apa? Dengan
tidak menggunakan terlalu berlebihan. Jadi digunakan seperlunya. Seperti ya. Terus prinsip mendaur ulang, yaitu prinsip ketika kita memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai, dan memakai ulang, jadi tidak perlu menggunakan yang baru jika masih bisa digunakan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah 3 prinsipnya. Tapi dan juga ada beberapa lagi cara kita melestarikan sumber daya alam. Nah, seperti apa? Seperti ketika kita berburu ikan di laut, kita nggak boleh menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang dapat merusak laut seperti bom atau ukat harimau. Tapi kita harus menggunakan dengan barang-barang yang baik. Sehingga apa? Sehingga penghuni laut itu tidak habis. Seperti itu ya. Oke. Dan masih banyak lagi cara pemanfaatannya dan cara melestarikannya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan tugasnya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan oleh-oleh buat kalian. Nah, sudah nggak sabar ya menantikan oleh-oleh berharga dari Ustazah ya. Nah, Ustazah akan memberikan tugas, yaitu nanti Ustazah akan mengirimkan kuisis, nanti dikerjakan ya. Dan jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatannya, dan selalu berdoa agar semoga kita bisa segera dipertemukan untuk bisa bersekolah secara offline ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.